Desa Kohot yang kepala desanya Kehet. Kehet itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya sialan. Jadi ini kades sialan ini bikin rusak negeri ini. Bukan hanya warga Kohot, warga desa Kohot, tapi juga rakyat Indonesia. Bagaimana seorang kepala desa berani menentang seorang menteri? Nusron Wahid di debat ini dulunya empang. Dan ini berawal dari kunjungan Iriana tahun 2017. Tahun 2017 desa Kohot heboh didatangi Ibu Iriana Jokowi dan ibu-ibu menteri. Tapi ini jelas bukan kunjungan biasa. Ada rencana besar yang disembunyikan. Mari kita bongkar. PIK 2 jadi proyek mewah yang dapat prioritas penuh sejak era Jokowi. Kawasan ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini sudah dirancang jauh-jauh hari. Bukan kebetulan dan jelas bukan tanpa agenda. Di balik semua kemewahan ada cerita kelam. Desa Kohot, Kalibaru, dan Keramat sejak 2017 jadi ladang permainan mafia tanah. Surat-surat tanah tiba-tiba berubah nama ke kelompok elit. Semua berjalan rapi tanpa tersentuh hukum. Ini salah satunya. Tanah diserobot hingga plang misterius warga Tangerang menjerit ke Jokowi. Kades Kalibaru bahkan pernah menyangkal menandatangani dokumen tanah yang jadi sengketa. Tapi faktanya surat-surat itu sudah berpindah tangan. Ngeri kan? Sistem ini bekerja begitu licin dengan jaringan yang kuat. Mulai dari desa hingga atas. Atas itu siapa? Ya presiden. Puncaknya, pagar laut yang dibangun tanpa izin langsung ditindak oleh pemerintah. Tapi ini hanya satu dari sekian banyak pelanggaran yang dibiarkan selama bertahun-tahun. PIK adalah simbol bagaimana elit membangun dengan menggusur rakyat kecil secara paksa. Yuk kita kenalan sama kepala desa Kohot, yaitu Bapak Arsin, yang diduga sebagai makelar kasus pagar laut di Tangerang, gengs. Dia ini terkenal karena menjadi salah satu orang yang vokal untuk menolak pembongkaran pagar laut di Tangerang. Padahal sudah mendapat arahan dari Bapak Prabowo loh. Gimana nggak nolak, Pak? Sesuai sumber dari Metro TV bahwa Bapak ini yang mandurin nelayan untuk bangun proyek pagar laut ini. Kita lihat dulu video berikut ini. Seorang oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar viral di media sosial. Kalau kita telusuri dari awal nih, Bapak Arsin kan kepala desa ya. Kepala desa tahun 2025 itu gajinya sekitaran 3 jutaan lah ya. Berdasarkan dari sumber Bung Madin, di rumahnya itu dia punya Rubicon, terus punya Pajero Sport, dan mobil-mobil lainnya. Selain itu, di bulan Mei tahun 2024, si Bapak Arsin ini ngundang Dangdut Family Group untuk nikahan anaknya, gengs. Gak main-main ya, nikahannya itu 3 hari 3 malam loh. Tapi seperti biasa, pengacaranya Bapak Arsin ini bilang bahwa si Arsin ini udah kaya dari sebelum jadi kepala desa. Semoga bener ya Bapak udah kaya sebelum jadi kepala desa ya. Lanjut, nih kalau Bapak nggak salah, kenapa Bapak ketika tanya wartawan itu kabur? Katanya mau sholat Jumat. Udah selesai sholat Jumat nih, ditungguin sama wartawan, terus kabur lagi. Mau kemana Pak? Mau sholat Isya. Kalau Bapak merasa nggak bersalah, ya jawab dong. Bapak Arsin juga sempat-sempatnya loh untuk berdebat sama Menteri ATR BPN terkait dengan pagar laut ini. Dia tuh ngotot kalau dulunya itu merupakan daerah empang. Tapi Menteri ATR BPN bilang bahwa sekarang itu udah tanah mati. Ya udah jelas kalau tanah mati nggak dapet SHGB. Keren loh bisa ngelawan Menteri. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Oh, sama satu lagi nih gengs, ada video yang beredar di TikTok. Info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini. Dari sumber tersebut bilang bahwa Bapak itu bagi-bagi uang per kakak 15 juta untuk tutup mulut. Bapak dermawan banget ya bagi-bagi duit. Ya sekarang sih infonya Bapak Arsin itu sudah dipanggil sama kejaksaan. Saya tahu mungkin Bapak sama istri sama anak lagi nggak bisa tidur ya. Pesan saya sih kalau Bapak nggak salah ya udah klarifikasi Pak. Tapi kalau emang salah, selamat ya Bapak, ditunggu baju orange-nya. Kita tunggu kabar selanjutnya tentang kasus ini dan semoga kebenaran segera terungkap.
Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron tangkap juga, kemudian. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video ya yang sangat luar biasa tentunya. Hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia. Ya, memang ini dikabarkan bahwa memang Ibu Iriana sangat terlibat dengan pemagaran laut di wilayah 30 km di Tangerang. Tentunya ini menuai kontroversi ya, bagaimana masyarakat membicarakan hal ini. Disampaikan di sini bahwasanya banyak hal kontroversi yang ditinggalkan oleh pemerintahan Mulyono. Sayangnya Presiden saat ini punya kedekatan spesial dengan Mulyono. Jadi kemungkinan besar kasus-kasus nggak bakal diusut tuntas. Ya, kalau hal ini terjadi tidak ada penyelesaian, maka ini adalah menjadi sebuah pertimbangan besar yang mestinya pemerintahan dapat menyelesaikan semuanya ini dengan baik. Kenapa kita mengatakan hal sedemikian? Karena memang banyak hal yang masih janggal ya, masih janggal dalam setiap kejadian-kejadian yang ada, sehingga negara kita dipenuhi dengan berbagai macam masalah-masalah di dalamnya. Lurah Kohot Arsin itu ingin mengikuti jejak sang lurah yang banyak disorot, tapi perilaku seperti lampu sein ke kiri tapi beloknya ke kanan. Di zaman Jokowi, KKN tumbuh subur, uang negara dikeruk, rakyat semakin susah, dan sudah saatnya Jokowi dan keluarganya diseret ke pengadilan. Kalau Pak Nusron mau sampaikan SPA nama-nama di SHM, ya kita acungkan jempol lah, 10 jari buat beliau. Cuman di era Jokowi lah laut bisa punya HGB ya, ataupun ada sertifikat laut. Luar biasa, laut pun dijual begitu. Nah, jangan kamu alihkan kejahatan dengan pertarungan elit. Dua hal berbeda. Satu, kontrol publik sangat penting. Kedua, bila pertarungan elit membuat rakyat sengsara, tidak bisa rakyat tinggal diam. Ketiga, Anda menggiring pikiran publik untuk biarkan saja kejahatan elit dan rakyat untuk pekerjaan sendiri. Ya, Anda lebih jahat dari mereka. Ya. Jika merugikan kedudukan antara mereka mungkin tidaklah penting bagi rakyat. Bila sudah menyangkut kepentingan umum, tidak bisa rakyat disuruh diam. Ya, atau merespon pagar bambu, korupsi, tambang ilegal, mafia tanah, mafia peradilan, makelar kasus, pungli, judi online, ekspor ilegal, dan masih banyak hal-hal lain. Semua kejahatan ini tidak bisa buat rakyat harus diam. Rakyat harus kritis. Persoalan di atas yang sering diperdebatkan bukan pertarungan elit untuk berkuasa, tapi kejahatan yang butuh perhatian serius. Suruh nangkap gimana lah, Wong Kapolriknya geng Solo, orangnya Jokowi. Selama Kapolri belum diganti, oknum masih aman-aman saja ya. Mereka tidak berani melakukan hal-hal yang memang itu yang mereka prioritaskan sebenarnya. Harusnya wali kota atau bupati dan gubernurnya tahu, masa nggak tahu lah apa yang terjadi di daerah mereka. Sangat lucu sekali ketika nggak ada orang besar di belakang mereka, maka tidak akan berani mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, mereka tidak akan berani. Nah, itulah yang kita inginkan sekarang ini, yaitu bagaimana
bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, baik itu korupsi sekalipun dia pejabat tertinggi sekalipun, kalau korupsi ya tetap korupsi. Ada hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang ada. Diperlakukan hal tersebut, jangan diam ya, supaya masyarakat menilai bahwa pemerintahan memang adil seadil-adilnya tanpa tebang pilih. Itu yang terjadi. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.